Ya, salisan al-imanu bil kutubi al-munazzala. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan min indillahi ta'ala, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, perkenankan saya mengisi materi tauhid, sama-sama belajar, membuka kembali buku. Ini pernah saya sampaikan bahwa buku ini buku pelajaran kami di pondok dulu. Jadi kalau seperti di Gontor dan cabang-cabangnya itu, setelah selesai sekolah bukunya diperiksa, harus lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6. Maka bukunya itu dijilid dari kelas 1 sampai kelas 6. Biasanya kelas 1 itu bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian naik kelas 2 bahasa Arab galau. 2, 3, 4, 5. Pelajarannya tidak ada lagi yang pakai bahasa Indonesia kecuali pelajaran umum, matematika, bahasa Indonesia, fisika, berhitung angka, berhitung soal. Selain daripada itu seluruhnya berbahasa Arab. Kalau kelas 1 fikih bahasa Indonesia. Nanti kelas 2 fikihnya buku itulah, cuman berubah bahasanya saja. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membahas tentang sedikit materi tauhid ini, sejenak saya akan menyampaikan sesuatu yang sering kita sebut tapi kadang-kadang sepertinya kurang pas. Kalau kita bawa tahlil itu, maka mohon maaf kalau saya meluruskan kira-kira ini untuk perbaikan bersama. Yang pertama, kata-kata pembuka sebelum membaca surat Yasin. Biasanya ada umul kitab baca Al-Fatihah. Jadi kalau ila ruhi misalnya, kemudian menyebutkan kata-kata lahumul Fatihah. Jadi kalau lahumul Fatihah, tidak usah diulang Al-Fatihah lagi. Sering saya dengar itu lahumul Al-Fatihah. Kalau diputus jangan lahumul, tapi lahum. Lahum Al-Fatihah. Kalau sudah disambung, alif lamnya tidak usah disebut lagi. Lahumul Fatihah. Jadi asli tulisannya itu lahum Al-Fatihah. Untuk mereka Al-Fatihah. Kalau dibaca sekali, karena bertemu alif lam dengan huruf yang hidup, ya, huruf yang mati bertemu dengan alif lam, maka matinya itu dihidupkan. Lahum Al-Fatihah jadi lahumul Fatihah. Itu kaidah bahasa Arabnya. Kemudian ada lagi menyebutkan kata ruh. Ya. Jadi ruh itu bahasa Arabnya itu namanya mufrad. Mufrad itu dalam bahasa Indonesianya adalah bentuk tunggal. Ada bentuk tunggal, kalau bahasa Arab itu ada 3. Mufrad, musanna, jama'. Kalau bahasa Indonesia cuma 2, tunggal, jama'. 1 atau lebih dari 1 banyak. Kalau bahasa Arab 1 namanya mufrad, kalau 2 namanya musanna, kalau lebih dari 2 namanya jama'. Jama' dibagi lagi, ada jama' muzakkar, ada jama' muannas. Nah, kata-kata menyebutkan ruh ini, kalau kita sudah menyebutkan kata-kata jamaknya, ruhun. 1 ruh itu ruhun. 2-nya ruhani. Jamaknya arwahun.
artinya ruh. Jadi kalau kita sudah menyebut ila arwahi si fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Benar. Jadi nyebut arwahnya sekali. Tapi kalau kita menggunakan kata mufrad, kata tunggalnya ila ruhi fulan bin fulan, wa ila ruhi fulan bin fulan. Nah, kira-kira penggunaan bahasanya seperti itu. Jadi ila ruhi A bin B, wa ila ruhi C bin D, wa ila ruhi E bin F. Nah, kalau nyebut sekali, jamak sekali saja. Ila arwahi Muhammad bin fulan, Ali bin fulan, Soleh bin fulan. Nah, jadi arwah itu artinya ruh. Nah, bahasa Indonesianya kira-kira seperti itu. Karena kita juga belajar bahasa Indonesia dulu, tidak boleh mengulang-ulang kata. Seperti para hadirin, para bapak, seperti itu. Kalau tidak menyebutkan para, berarti bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sudah menyebutkan para, tidak usah bapak-bapak lagi. Para bapak-bapak, para bapak. Bapak ibu jamaah sekalian, itu sekedar sedikit pengetahuan. Mudah-mudahan ada benarnya yang saya sampaikan. Kemudian kalau dusun kami itu, pengen teluk lah terbiasa kadang-kadang, ya. Nyebut la ilah. Urusan kami lah selesai nanti itu. Terbiasa yang lidah itu. La ilah. Apa dia terkejut tuh bintel itu, terutama yang saya kenal seperti itu. Ya. Padahal ada ujungnya dia tuh la ilaha illallah. Tidak boleh tinggal itu la ilah. Nah, kadang-kadang tuh karena la terbiasa tadi la ilah. Kadang ingat yo la ilaha illallah. Aduh. Tapi banyaknya itu la ilah. Kalau la ilah itu bahaya itu tauhidnya. La ilah artinya la tidak ada. Ilaha Tuhan, tidak ada Tuhan. La ilah. Nah, yang kadang tuh tidak pas lagi bukan la ilaha illallah. La ilah. Kemudian menyebutkan kata-kata la haula. Nah, ini banyak yang salah juga Pak MC, apalagi MC patalnian, ya. Yang pertama MC itu patalnya itu la hawala wala. Nah, itu yang dusun aku galak juga itu. Benar itu. Aku tidak ngatau dusun lain. Orang bintel banyak juga itu. Ya bukan bintel aslinya, karena kami ini pindahan. Kalau aku ini besar-besarnya di Nibung. Ya. Umur 5 tahun pindah ke Nibung. Kira-kira itu. Jadi masa kecilnya itu di Nibung. Nah, karena lingkungannya bintel dalam rumah bahasa Bingin Teluk. Ya, ada arti yang tidak bisa bahasa Bingin Teluk bisa, ya. Tapi bahasa Indonesia juga bisa. Nah, galak kebiasaan juga menyebutkan la hau, yang benarnya la haula, tidak panjang la haula. Ada juga yang macamnya panjang la haula, salah. La haula wala quwwata illa billahi. Nah, dusun itu galak la hawala wala. Itu terdengar itu. Ini Bilal tarawih, hati-hati. Ya. Ada gitu kedengaran gitu. Ya. Maka kalau saya itu ngajarkan itu dengan anak-anak, karena kita kan lah belajar bahasa Arab. Jadi jangan pakai hafalan mendengar lagi, pakai hafalan tulisan. Ya. Karena dari SD saya ingat dulu ngapal ayat-ayat pendek itu bukan ngapal baca, tapi ngapal dengarkan. Ya. Maka beda hafalan orang yang membaca tulisan Latin dengan orang yang hafalannya dengan tulisan Arab, beda. Maka waktu sekolah dulu bertanya, ngapain belajar bahasa Arab? Ya. Di dusun bahasa Arab tidak belajar. Ternyata banyak manfaatnya. Ya. Bacaan sholat kita yang dulu SD, kita ngapalnya pakai tulisan Indonesia asli itu, Indonesia asli. Ya. Aku teringat dulu ngapalkan i'tidal, ya. Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu min ulardi. Aku aslinya tuh hafalannya SD dulu tuh. Ular. Teringat aku tuh ngapal tuh ular. Padahal bukan ular. Mil'u al-ardi. Mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, karena hafalan kita dulu dikasih tulisannya Indonesia, guru ngomong kita nulis. Nah, maka bacaannya macet, H besar H kecilnya, kemudian
mil'ul ardi, karena tulisan Indonesia itu min ulardi. Jadi ngapalnya aku teringatnya dulu dia asli ular. Min ulardi. Padahal bukan mil ulardi, mil'ul ardi. Mil'u itu artinya isi. Nah, imla. Mil'ul ardi, seisi bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan seisi apapun yang engkau kehendaki. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu lagi ini fatal MC ya, menyebut Allahu taala ya. Kadang dobal dua kali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan Allahu ta'ala, Allahu ta'ala. Ta'ala ya ta'ala. Kalau bahasa Arabnya itu ta'ala ya ta'ala, artinya yang maha tinggi. Aliyun, tinggi, ali. Allahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allahu ta'ala, bukan Allahu ta'allah. Nah, ini ada ya. Maka kita perbaiki, karena yang dengarnya itu, apalagi kita berbicara di muka umum, MC sepertinya dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar pemberitahuan, bukan maksud apa-apa, tapi untuk perbaikan, namanya kita belajar seperti inilah. Saya juga kalau ada yang kurang pas juga dari bacaan atau penyampaian yang kurang pas, boleh untuk diingatkan, karena kita ini sama-sama belajar dan tidak ada yang lebih dan tidak ada kelebihan daripada diri saya, kecuali kita sama-sama belajar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke materi tauhid kita ya, atau dikenal dengan ilmu lain namanya akidah ya. Tauhid itu ilmu yang mengesahkan Allah, kalau akidah itu adalah pokok-pokok keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan iman yang ketiga, salisan al-imanu bil kutubi al-munazzala, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan min indillahi ta'ala, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kenal bahwa kitab itu bukan Al-Quran saja yang Allah turunkan, ada kitab-kitab sebelumnya ya. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Wajib kita mengimani, wajib mengimani bahwa Injil itu aslinya memang kitab yang diturunkan oleh Allah. Taurat itu kitab yang diturunkan oleh Allah. Zabur kitab yang diturunkan oleh Allah. Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'lumu lana minha suhufu Ibrahim wa Musa. Dalam surat Al-Bayyinah, surat Al-A'la, suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf, lembaran-lembaran ya, yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Ya, yang kita ketahui di sini suhuf Ibrahim wa Musa. Wat Taurat wal Injil. Taurat, kitab Taurat dan kitab Injil, waz Zaburu, dan kitab Zabur, wal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an yang mulia. Wa qad imtaddat yadut taghyir ila jami'il kutub. Al-Qur'an itu tidak merubah daripada kitab-kitab sebelumnya, melainkan menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada kitab-kitab sebelumnya. Mungkin yang lainnya belum terlalu dalam tentang muamalahnya, tentang ibadahnya ya. Tapi dalam ajaran kita dibawa oleh Nabi Muhammad, khatimul anbiya. Nabi Muhammad itu adalah penutup daripada rasul-rasul. Kalau namanya penutup, datik lagi demi itu. Walaupun ada di Indonesia banyak yang ngaku jadi nabi, bahkan ngaku jadi malaikat. Nah, ini hebatnya orang Indonesia ya. Ngaku jadi nabi, ngaku jadi malaikat. Walaupun sebenarnya di zaman Nabi pun ada orang yang mengaku menjadi nabi, namanya nabi palsu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dan di dalam Al-Quran itu kita yang wajib kita yakini ya keberadaannya 4 kitab tadi ya, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran ya. Yang mana Al-Quran itu adalah melengkapi daripada kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ya'tihil batilu mim baini yadayhi wala min khalfi. Bahwa dari kitab-kitab yang Allah turunkan itu tidak ada yang mendatangkan kebatilan. Min baini yadayhi wala min khalfihi ya. Bahwa isi daripada kitab-kitab itu tidak kati yang menyuruh kepada maling ya. Ajaran Taurat, ajaran Zabur, ajaran Injil ya. Bahkan Al-Quran, tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah ini yang ngajar bertentangan dengan nurani hati. Jadi kita ini kalau nurut nurani hati itu tidak kati nyuruh maling, pasti bertolak belakang ya. Ngambil sendal orang, ngambil makanan orang, ya, ngambil tanah orang, ngambil milik orang lain, ya, yang bukan hak kita. Ya. Belum kita bahas tentang urusan agama, lah hati kita itulah nolak itu. Tidak benar gawe kita itu tahu. Ya. Tapi kadang-kadang karena kebiasaan atau karena faktor pengetahuan yang kurang, atau faktor yang lainnya sehingga terjadi terbiasa ya. Kalau bahasa dusun kami itu ada kebiasaan itu, bahasa dusun aku tuh ngeremet namanya. Kalau ngeremet itu biasanya maling kecil-kecilan. Misalkan ibu-ibu ini ngeremet ini identik ibu-ibu ini. Walaupun bapak-bapak juga mungkin ada. Tapi identiknya kalau dusun aku tuh aku kenal itu ngeremet itu identik ibu-ibu. Kalau dia main mampir ya, ke rumah kawannya, dikit be jadilah masuk kamar ngambil celak siko jadilah ngantongi celak. Pertama minjam becelak ya, dan itu masuk kantong. Kalau yang bapak-bapak mungkin minjam korek, datang ke rumah ada rokok, korek dak kati ya. Aku teringat dulu nenek saya di Bintel dulu tuh bertanya saya, ngapalah koreknya itu ditaruhnya di gudu, botol. Ya. Botol itu, botol besar itu, kemudian apa itu yang kertas yang untuk geseknya itu ditempel di sana. Isinya dimasuk dalam botol. Aku nanya ngapa nih koreknya dimasuk dalam botol? Biar tidak dikantongi. Kalau korek yang batangan itu dulu, ya, biasanya galak hilang, taruh di meja hilang, taruh di meja hilang. Nah, malah ditaruh di botol itu tidak hilang lagi. Ya. Aku teringat betul itu. Nenek saya di Bengin Teluk dulu seperti itu. Balik ke sana, nengok koreknya di pucuk meja di dalam botol, biar tidak dikantung katanya. Ya, kalau nak ngambilnya lah beniatnya berarti. Nah itu pola-pola kebiasaan. Nerani kita tidak nerimo itu mudi. Ya. Ngambil punya orang, atau kita ngambil duit yang bukan bagian kita. Ya. Motong gaji orang misalnya. Untuk diri kita potong 50 ya, bawahannya 10 iko jadi 500, tiap bulan dipotong 50 misalnya. Itu hati nurani kita lah nolak itu. Nah. Dan Al-Quran beserta kitab-kitab yang lainnya ya, tidak ada yang menyuruhkan kepada kebatilan ya. Nyuruh maling dah, nyuruh mudi dah, nyuruh menzolimi orang dak kati ajaran. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, ya, termasuk yang 4 daripada kitab yang Allah turunkan ini tidak ada yang menyuruh kepada kebatilan. Wa baqiyal Qur'anul Karim bi hifdzihi Rabbul Alamin, dan Al-Quran pun itu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan semesta alam, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalilnya itu bahwa Allah mengatakan Allah akan menjaga Al-Quran ya. Tidak bisa ada yang merubah Al-Quran ya.
Dari dulu sampai sekarang tidak ngerti. Kalau hadis, ada yang buat hadis-hadis palsu. Di antara hadis-hadis palsu itu diantaranya adalah untuk kepentingan, Pak. Ya. Misalkan aku jualan terong, biar terong ini laku berdalil lah. Ya. Barang siapa yang makan terong, maka dia akan terhindar dari segala macam penyakit. Terong mengobati segala macam penyakit. Ya. Nah, itu diantara pola-pola daripada hadis palsu. Ya. Dan Al-Quran tidak ketemu. Ya. Mungkin ada saja yang coba merubahnya, tapi para hafiz, ya, maka Al-Quran yang akan masuk ke Indonesia itu diteliti dulu, didengarkan dulu isinya, dibaca dulu oleh para hafiz-hafiz. Ada tidak perubahan? Bahkan dulu pernah terjadi, ya, Al-Quran yang datangnya dari Jepang, ya, itu ada perubahan di dalamnya sehingga dikembalikan semuanya, tidak diterima. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaga dari orang yang ingin merubah daripada isi kandungan Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala yastati'u kainun man kana ayyatiya bimithlihi. Hebatnya Al-Quran ini Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak ada orang yang bisa menandingi, mendatangi isi semodel Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang orang ahli syair, ahli pantun, ahli puisi, ya, ahli bahasa, tidak ada sampai sekarang yang bisa menandingi isi Al-Quran. Luar biasa isi Al-Quran. Katanya orang Indonesia hebat berpantun, orang dusun hebat berpantun. Apa A atau AB. Ya. Al-Quran lebih dahsyat lagi. Ya. Bukan hanya sajaknya yang bagus, tapi kandungan Al-Qurannya isinya luar biasa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semuanya, ya. Bahkan lebih dari 4, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan seterusnya. Wala yastati'u kainun man kana ayyatiya bimislihi. Tidak ada seorang pun yang akan mengadakan, ya, semisal seperti daripada isi kandungan Al-Quran. Kalau bahasa Al-Qurannya itu dalilnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u syuhada'akum. Ya. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati. Kalau kamu tidak mampu, ya, untuk menciptakan semodel Al-Quran dan tidak akan pernah bisa, fattaqun narallati, maka memohonlah untuk berhindar dari neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu, ya. Wa in kuntum, lupa ayatnya tuh, ya. Bahwa kalau kamu memang hebat, kata Allah, tidak percaya dengan Al-Quran, maka datangkanlah, ya. Wad'u syuhada'akum, panggillah orang-orang profesor, doktor, ya, orang-orang ahli, bukan hanya se-Indonesia, tapi seluruh yang ada di pucuk bumi ini, orang-orang yang hebat, coba datangkan semisal Al-Quran, satu ayat saja yang isinya seperti Al-Quran, ya, yang bisa menandingi Al-Quran. Maka tidak ada yang bisa, ya. Dulu zaman Rasul ada yang coba-coba ngarang, ya. Al-fil wa ma adraka mal fil, al-filu lahu khurtumun tawil, dan seterusnya. Bahasa Arab, tentang lihai bahasa Arab tadi. Gajah katanya. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apakah itu gajah? Gajah itu adalah binatang yang punya belalai yang panjang.
Tapi dati isinya maknanya apa dak kati. Ya. Tapi Al-Quran bukan hanya bagus, ya, syairnya, sajaknya, tapi kandungan Al-Quran itu luar biasa. Ya. Maka ditantang oleh Allah karena orang-orang Quraisy tidak percaya dengan Al-Quran. Ya. Maka datangkan siapa baik yang hebat di pucuk bumi ini, orang yang bisa menciptakan seperti seayat saja seperti Al-Quran. Sampai saat ini pun tidak ada orang yang bisa mendatangkan satu ayat saja semisal Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini tentunya menjadikan dasar kita untuk menambahkan keimanan kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu memang didatangkan oleh Allah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai logikanya bisa kita lihat bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi, buta huruf, ya. Tapi hafalannya luar biasa. Dengar sekali hafal, ya. Kelebihan atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dia langsung hafal, ya. Sekali baca hafal. Kalau kita tidak, berkali-kali dulu baru hafal, ya. Makanya jangan putus asa, Pak. Ngapal ayat, ngapal surat pendek, jangan putus asa, ya. Diulang-ulang. Ini baru baca 2-3 kali sudah tidur. Pernah saya ceritakan dulu kawan dari Banten, ya. Sekolah dulu saya itu. Kami itu ada pelajaran mahfuzat. Mahfuzat itu artinya tata bahasa, bahasa-bahasa, ya, bahasa-bahasa indah, ya. Mahfuzat itu artinya hafalan. Man jadda wajada, man saro ala darbi wasola, ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Itu bahasa. Nah kawan saya Pak yang dari Banten itu ngapal man jadda wajada, semalam-malam dah hafal. Ini dah mudi yonian. Duduk di depan asrama itu, kami itu mulai sudah sholat isya, ganti baju, ngambil buku, duduk depan asrama, belajar. Sampingan, ya, ada yang bersender di di tiang, ada yang bersandar di tembok, ada yang jalan-jalan di lapangan basket, ya. Namanya belajar, tidak boleh tidur itu. Ada ustadz keliling. Ya. Kawan ngapal man jadda wajada, man jadda wajada. Sangat kantuk Pak, tidur. Man jadda. Kita awil kan, langsung terbangun tuh manjat. Lagi tidak ingat lagi dia tuh manjat, dan nyebut wajada ujungnya tidak ingat lagi. Ya. Ternyata saya tanya, ngapalah kamu tuh sulitnya ngafal? Ya. Alhamdulillah saya dulu di pondok diberikan kemudahan oleh Allah, mudah ngafal. Jadi kalau sudah subuh itu kalau ngafal satu halaman seperti ini, kami itu pelajaran bahasa Arab itu ada cerita-cerita Arab itu, hafalan, kapan masuk hafalan. Hari ini Ustadz jelaskan, minggu depan hafalan. Hafalan tidak dikit-dikit itu. Satu halaman seperti ini. Sudah subuh, kadang sekali duduk hafal saya. Alhamdulillah, kemudahan untuk menghafal. Nah kawan saya yang sebaris itu benar itu. Ngapalah kamu tuh sulit menghafal? Ternyata dia sebelum masuk pondok itu, umurnya tamat SMA itu. Kalau saya tamat SMP, dia tamat SMA masuk pondok. Lah tua. Ya. Berarti umurnya lah 17-an, 18-an tahun. Ya. Kata dia, aku dulu macam-macam gawe. Namanya ilmu, kata wong ilmu pelet, ya, ilmu santet, sudah dipelajari nyogalo, ya. Wong Banten, buka-bukaan dia dengan kami bercerita di kamar. Saya itu ini mukri katanya, dulu sebelum masuk sini, apa be ilmu-ilmu yang di Banten itu saya sudah belajar. Kata wong ilmu pelet sudah, jimat-jimat pakai, ya, dan lain sebagainya. Makanya memang benar ngapalnya sulit betul, ya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan cahaya. Al ilmu nurun wa nurullahi, dan cahayanya Allah la yuhda lil asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, apalagi lah belumutan maksiatnya. Ini benar, ya. Ada lagi yang sulit ngapal, kawan saya dari Jakarta, ya. Dia pecandu narkoba. Alhamdulillah 5 tahun di pondok selesai, terbebas dari narkoba. Begitu masuk tidak ketemu lagi. Tapi luar biasanya baru masuk dulu bangun subuh sulit. Jadi orang narkoba itu, ya, bangun subuh sulit, disiram nian, ya. Kakak-kakak itu yang nyiramnya, ya.
baru bangun. Kalau dibangun-bangun baik cak buntang nih tidurnya itu. Dia cerita betul selama di Jakarta karena pergaulan lingkungan dia sudah termasuk terjebak dalam yang namanya narkoba. Ya. Maka ibu-ibu jamaah sekalian, kita juga perlu berhati-hati, keluarga kita, anak kita, saudara kita, ya. Seperti Palembang itu termasuk rawan, ya, dan daerah-daerah lain, ya. Karena bukan tidak dengan keluarga kami juga ada yang terjadi sekolah SMA di Palembang, balik dari sana tanpa diketahui narkoba. Maka narkoba itu luar biasa, nibung yang model cak itu baik, hebatnya sudah berkeliaran yang namanya narkoba. Maka tinggal kita itulah menjaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai terjebak yang namanya narkoba. Yang kasihan lagi ada tua-tua narkoba. Nah, cak dusun kami nibung aku kenal itu. Dulunya bagus nian, baik nian. Sekarang umur lan 60 lan 70 pecandu narkoba. Kasihan nian, badan tinggal tulang, ngoceh dak keluar, saraf lah mulai macet. Ya. Nauzubillahi summa nauzubillahi min dzalik. Karena kalau sudah terjebak tidak bisa lepas daripada itu. Nauzubillahi summa nauzubillah. Nah, kawan saya yang narkoba ini alhamdulillah Pak, tamat dia sampai ngabdi di pondok lain. Kalau ngapal sulit setengah mati, tapi kemauannya tinggi berulang-ulang. Ya. Alhamdulillah ibunya benar-benar berterima kasih, bersyukur 5 tahun di pondok tidak lagi terjebak ke dalam yang namanya narkoba. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali sedikit penyampaian ini tentunya menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang buta huruf, tapi dia bisa menyampaikan Al-Quran, bahkan bisa hafal Al-Quran, bisa menjelaskan isi Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa memang benar bahwa Al-Quran itu bukan tipu daya, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi melainkan memang Allah semua yang membuat daripada Al-Quran itu. Nabi kita Muhammad hanya sekedar menyampaikan daripada Al-Quran. Kalau dia memang ahli saja, ahli syair, mungkin baik, ya, yang dia ngarang dewe. Ini beliau bukan orang yang ahli saja, ahli pantun, bahkan beliau tidak bisa membaca, tapi beliau hafalannya luar biasa, mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita perhatikan, ya, mungkin kita melihat alam jagat ini, ya, ada tahun baru mungkin jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke curug, bukan hanya sekedar rekreasi, tapi diambil ilmunya bahwa begitu luar biasanya jagat raya yang Allah ciptakan ini, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tahun baru ini bermula dengan niat yang bagus, dengan doa yang bagus, rencana-rencana kita yang bagus di tahun 2022 ini, Allah memberikan senantiasa kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tentunya kita awali dengan hari yang pertama ini, ya, tanggal 1 Januari 2022, kita mulai dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang baik. Insya Allah sampai akhir tahun pun kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baik yang kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.